Dan kita telah sampai pada pembahasan sahabiyun jalil, sahabat Nabi yang mulia, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Siapakah Amr bin As? Beliau adalah Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Qurashiyu. Beliau sukunya suku Quraisy, sama dengan sukunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau marganya As-Sahmi. Beliau punya kunyahnya adalah Abu Abdillah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Karena beliau punya anak laki-laki, pertama namanya Abdullah, sehingga Amr bin As kunyahnya Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Lah Amr bin As sama Abdullah sang anak ini selisihnya cuma antara 10 sampai 11 tahun. Jadi Amr bin As umur 11 kurang lebih atau 12 itu punya anak. Ada yang mengatakan selisihnya 10. Karena orang zaman dulu balik nikah sudah. Jadi jaraknya apa? Sangat pendek antara bapak dengan anak. Wa yuqal Abu Muhammad, sebagian mengatakan beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari mengatakan, wallahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala jaish dzatis salasil. Amr bin As ini pernah ditunjuk Nabi menjadi jenderal, panglima perang dalam pasukan Dzatus Salasil. Dan Amr bin As ini adalah seorang pelobi ulung, seorang politikus, pinter ngatur negara, pinter ngatur masyarakat, dan termasuk sahabat Nabi yang cerdas. Ya, bahkan sebelum masuk Islam pun sudah terkenal dengan kejeniusannya. Amr bin As ini. Masih ingat ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Siapa yang memimpin rombongan? Yang memimpin rombongan sahabat pergi ke Habasyah hijrah pertama kali siapa? Ja'far. Dan siapa orang yang ditunjuk kafir Quraisy untuk melobi Raja Najasyi agar tidak mau memberi suaka kepada orang-orang Islam yang hijrah? Siapa yang ditunjuk orang kafir Quraisy? Amr bin As. Karena pinter ngomong, pelobi ulung, negosiator Amr bin As. Dan nanti di zamannya Umar bin Khattab, beliau adalah panglima perang menaklukkan Mesir. Ya, benua Afrika pertama kali dibuka di zamannya Umar bin Khattab. Yang jadi panglima perang siapa namanya? Amr bin As. Ya. Dan beliau itu sebelumnya pernah ditunjuk oleh Umar menjadi gubernur Syam, karena memang orangnya. Gak semua orang bisa mimpin. Amr bin As orangnya cakap. Semenjak zaman Rasulullah sudah pernah ditunjuk jadi panglima. Nah, di zamannya Umar bin Khattab pernah jadi gubernur Syam. Gubernur Syam pertama Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus terjadi pandemi atau epidemi, apa namanya? Taun, lepra atau kusta, sehingga banyak orang Syam yang berguguran jatuh wafat. Penyakit pandemi apa? Jare wong biyen pagebluk. Wake sing mati. Penyakit taun. Nah, taun itu kalau orang kena penyakit taun, dagingnya merotoli. Penyakit ganas luar biasa. Lah Abu Ubaidah ya, Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu sebagai gubernur Syam pada waktu itu termasuk yang syahid karena kena penyakit taun itu. Sedangkan belum beres penyakit taun ini. Akhirnya Umar nunjuk gubernur baru, namanya Mu'adz bin Jabal. Itu pun sudah saya ceritakan di tempat ini. Mu'adz bin Jabal pun tidak sanggup mengatasi, ya, karena semua itu atas izin Allah. Akhirnya Sayyiduna Mu'adz bin Jabal pun gugur kena penyakit apa? Taun. Nunjuk gubernur baru. Siapa tadi namanya? Amr bin As. Amr bin As melihat ini keadaan orang-orang ini. Kenapa taun kok gak berhenti-berhenti ini? Dilihat sama Amr bin As. Dia melihat bahwa ini mesti ada penularan-penularan. Beliau mengibaratkan penyakit taun seperti api. Selama ada bahan yang dibakar akan terus apa? Menjalar. Akhirnya Amr bin As pintar dalam perkara-perkara yang pelik itu memang orangnya. Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka Amr bin As menyuruh orang-orang Syam itu berbencar.
Ada yang lari ke lembah, ada yang ke bukit, ada yang ke pelosok-pelosok, disuruh mencar semuanya. Inilah sekarang dikenal dengan apa? Social distancing. Sudah diterapkan Amr bin As zaman itu. Dan akhirnya biidznillah dengan izin Allah, gelombang dahsyat taun berhenti di zamannya siapa? Amr bin As. Ini orangnya, pendekar, negosiator, panglima perang. Itu orangnya, negarawan, politikus, ini orang. Dahaul Arab, cerdasnya orang Arab. Ini Amr bin As. Nazalal Madinata thumma sakana Misra. Jadi aslinya beliau Quraisy, berarti tinggal di Mekah, betul tak? Terus hijrah ke Al-Madinah. Sebelum Fatu Makkah beliau masuk Islam. Terus setelah itu beliau menjadi penduduk Mesir. Ya. Di zamannya Khalifah Umar jadi Khalifah Mesir. Di zamannya Utsman, zamannya Umar bin Khattab jadi gubernur Mesir. Di zamannya Khalifah Utsman tetap jadi gubernur Mesir. Di zamannya Ali, karena terjadi apa? Terjadi ya kontradiksi antara Sayyiduna Ali dengan Sayyiduna Ali yang ada di Kufah dengan Sayyiduna Muawiyah yang ada di mana? Di Syam. Dan pada waktu itu Syam didukung oleh siapa? Amr bin As. Maka ketika Ali jadi khalifah, Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai para sahabat semuanya, kita mencintai semua. Ahli sunnah mencintai semua, mencintai ahli bait, mencintai non ahli bait. Selama dia sahabat Nabi, berjuang bersama Nabi, kita mencintai mereka semua. Ya, maka ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib perang sama Muawiyah radhiyallahu an, dan Muawiyah juga bersama Amr bin As, itu Ali bin Abi Thalib mengirim Muhammad bin Abu Bakar untuk menggantikan Amr bin As. Zamannya Umar, Amr bin As. Zamannya Utsman, Amr bin As. Zamannya Sayyiduna Ali, diganti Muhammad bin Abu Bakar. Untuk menggantikan siapa? Amr bin As. Lah Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq ini anak tirinya Ali. Karena di antara istrinya Abu Bakar ada namanya Asma binti Umais. Dengarkan, ini agak butuh konsentrasi ini. Asma binti Umais ini dulu adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Jelas? Ja'far gugur dalam perang apa dulu? Kalau ya jamaah. Dalam perang apa? Mu'tah. Karena Ja'far gugur dalam perang Mu'tah, otomatis Asma binti Umais janda, betul? Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar. Ya, sama Ja'far punya anak, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Asma binti Umais tadi lah. Terus karena janda, Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar. Punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Perempuannya sama-sama Asma binti Umais. Yang tadi jadi istrinya Ja'far, setelah Ja'far wafat dinikahi Abu Bakar, punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Lah Muhammad bin Abi Bakar ini nggak jumpa sama Nabi. Berarti tabi'in apa sahabat? Tabi'in. Berbeda dengan Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Ketemu Nabi dan memang keponakannya Nabi, karena Ja'far sama Nabi kan masih sepupu. Jelas ya? Jangan bingung dulu. Nah, setelah itu Abu Bakar wafat, Muhammad bin Abu Bakar masih kecil. Abu Bakar wafat, Muhammad bin Abu Bakar masih kecil, betul? Asma binti Umais dinikahi Ali. Otomatis Muhammad bin Abi Bakar ada dalam naungan Ali. Bisa dipahami ya? Maka ketika dewasa nanti Ali jadi khalifah, pindah ibu kota dari Madinah kemana? Ke Kufah. Nggak cocok secara politik dengan Amr bin As, maka Amr bin As dipecat sama Ali. Ali ngutus Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar bukan sahabat, tapi apa? Tabi'in. Sampai di Mesir terjadi peperangan antara Amr bin As dengan siapa? Pasukannya Muhammad bin Abi Bakar. Dan Muhammad bin Abi Bakar tewas, gugur dalam peperangan itu. Amr bin As masih tidak tergoyahkan, sehingga Muhammad bin Abi Bakar punya anak di sana. Anaknya yatim, bapaknya wafat di Mesir. Bingung? Gak bingung kan? Akhirnya Aisyah yang ada di Madinah menyuruh saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar untuk datang ke Mesir cari ponakannya itu. Paham? Bicara. Ketemu, dibawa lagi ke Madinah. Nah, ini pengetahuan umum zaman-zaman fitnah, dan dulu sudah pernah kita pelajari dalam kitab apa? Al-Hikbah Minat Tarikh, bagaimana peperangan antara Sayyiduna Ali dan Sayyiduna siapa? Muawiyah, bagaimana intrik-intrik dalamnya, bagaimana ada unsur eksternal yang membuat peperangan itu terjadi, dan ini sudah kita bahas. Saya sampaikan ini untuk supaya antum tahu bagaimana kepiawaian siapa? Amr bin As dalam mengatur negara dan strategi. Itu aja. Oke.
Sekarang kita akan tahu bagaimana keislamannya Amr bin As. Amr bin As dahulu termasuk musuh Islam yang luar biasa. Musuh Islam yang cerdik, musuh Islam yang luar biasa, menghalang-halangi Islam. Kita simak bagaimana keislaman. Apakah Islamnya Amr bin As ini ketika Fathu Makkah? La. Bukan Rasulullah membawa kekuatan penuh, datang dari Madinah, ingin menaklukkan Mekah, terus Mekah terjepit, akhirnya Amr bin As masuk Islam. La. Amr bin As masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ini perlu garis bawahi. Masuk Islamnya bareng Khalid bin Walid. Masuk Islamnya bareng siapa? Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu ketika Fathu Makkah justru menjadi pimpinan kaum muslimin, pasukan Islam. Baik, kita baca. Jadi maksud saya Amr bin As sama Khalid itu sama-sama bareng berangkatnya menuju apa? Al-Madinah untuk bersama Nabi. Ya mungkin ada perbedaan kapan masuk Islamnya, tapi ke Madinahnya bareng. Kita simak bagaimana Amr bin As masuk Islam dan berubah jadi penentang dakwah yang kuat menjadi pembela Islam yang kuat. Kita perhatikan bagaimana dia masuk Islam. Amr bin Al-As qala, "Lamma insarafna minal ahzabi 'anil khandaq, jama'tu rijalan min Quraisyin kanu yarawna makani yasma'una minni." Setelah kami pulang dari perang Ahzab, maka aku kumpulkan para lelaki Quraisy yang mana mereka ini sangat menokohkan aku dan mereka itu mendengarkan ucapanku. Setelah perang apa tadi? Perang Ahzab. Perhatikan, perang Ahzab adalah perang terakhir konfrontasi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Masih ingat nggak perang Ahzab? Ini butuh dijelaskan karena ada kaitannya sama materi ini. Sirah itu saling-saling ngaitkan. Waktu perang Ahzab dulu masih ingat antum? Perang Ahzab ini penskenarionya siapa? Nah, siapa yang tahu? Ini sambil murojaah ini. Siapa? Perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Jadi itu Madinah dikeroyok oleh pasukan yang sangat banyak. Nah, siapa penskenarionya ini? Kenapa terjadi perang ini? Yahudi. Itu saya sampaikan itu. Gara-gara Yahudinya diusir, loro hati kan gitu kan? Ya datang keliling ke suku-suku Arab. Tidak hanya kafir Quraisy didatangi, Ghatafan didatangi, suku-suku Arab didatangi oleh orang Yahudi. Yahudi kan selalu gitu. Nyabok nyilih tangani, nabok nyilih tangani wong liya. Itu Yahudi. Enggak mau langsung depan, enggak mau. Memprovokasi orang-orang Arab. Suku Quraisy didatangi, suku Ghatafan didatangi, suku fulan didatangi sampai berkumpullah 10.000 pasukan Arab menyerang kota Madinah. Akhirnya atas usulan sahabat Nabi yang mulia Salman Al-Farisi, Rasulullah disuruh buat apa? Diminta untuk buat parit. Sehingga perang ini namanya ada dua. Dikatakan perang Khandaq karena kaum muslimin membuat apa? Jeglongan besar, parit besar sebagai pengganti benteng. Bisa dipahami ya? Zaman dulu kan supaya musuh gak bisa masuk ke kota kan buat benteng yang tinggi. Tapi waktunya mepet, buat benteng gak bisa. Akhirnya ini kebalikannya, bukan benteng tapi apa? Parit. Sehingga orang mau masuk gak bisa, harus turun dulu. Nah turun nanti dipanah dari atas. Bisa dipahami sampai sini? Nah, atas usulan Salman. Jadi perang Ahzab namanya ada dua. Dikatakan perang Khandaq karena di dalamnya ada pembuatan parit. Dikatakan perang Ahzab karena pada waktu itu kota Madinah diserang Ahzab. Dan Ahzab adalah apa? Sekutu-sekutu yang banyak. Lah, pada waktu perang Ahzab itu Allah mengirim angin kencang. Kan gitu ceritanya dulu itu. Sehingga tenda-tendanya kafir Quraisy karena mereka nunggu gak bisa masuk. Karena masuk ke Madinah harus melalui parit. Akhirnya nunggu di luar. Maka Allah datangkan angin dahsyat sehingga menggulung kemah-kemah mereka dan panci-panci mereka gelondangan, kelontang, lari mereka semuanya balik ke Mekah. Nah di saat itu Amr bin As itu merasa bahwa Muhammad ini gak sembarangan. Dalam keadaan kayak gitu kok masih apa? Selamat. Nah ini akhirnya Amr bin As karena kejadian kekalahan perang Ahzab, kalah tanpa peperangan tersebut. Kata tanpa peperangan itu. Karena Allah timpakan apa? Angin. Akhirnya masuk dalam dirinya Amr bin As itu pengagungan kepada Rasulullah. Tapi diam-diam kak konco-konco ini kafir Quraisy yang lain. Tapi dalam hatinya sudah masuk. Aku kumpulkan orang-orang Quraisy yang mereka itu taat kepada aku. Fakultu lahum, aku katakan kepada mereka, ta'lamuna wallahi anni la'ara amra Muhammadin ya'lul umur uluwan kabira. Kalian tahu, demi Allah, sesungguhnya aku melihat perkaranya Muhammad tidak akan menjadi tinggi dan Muhammad akan ditolong dakwanya.
Wa inni qad ra'aitu ra'ya. Inilah pendapatku tentang Muhammad. Dia ini akan besar, dia akan menang, dia akan memimpin dunia. Famadza tarawna fi? Bagaimana pendapat kalian? Amr bin As ngomong sama orang-orang yang sekiranya orang itu taat kepadanya. Qalu wa ma ra'aita? Kalau begitu apa pendapatmu wahai Amr bin As? Maka Amr bin As menjawab, ra'aitu annal haq bin Najasyi fanakuna indahu. Aku punya ide, lebih baik kita berangkat ke Habasyah dan kita hidup di Habasyah, minta suaka, hidup di negara Habasyah dengan rajanya yang bernama Raja Najasyi. Ini bukan keberangkatan yang ketika ada dialog dengan Ja'far itu. Masih ingat nggak? Yang terjadi dialog ma'ruf itu kita nggak bahas, itu yang dulu. Ini beda lagi ini. Fa in dhahara Muhammadun ala qaumina, jika suatu saat nanti Muhammad mampu menang dan mengalahkan kaum kita Quraisy, kunna ingdan Najasyi, kita aman. Mekah direbut oleh Muhammad, kaum kita hancur berantakan, kita nggak ada masalah. Kita ada di Najasyi, kita hidup di Habasyah di bawah naungan raja yang adil. Fa inna an nakuna tahta yadayhi ahabbu ilaina min an nakuna tahta yaday Muhammad. Aku di bawah naungan Najasyi lebih aku cintai daripada aku di bawah naungannya Muhammad. Jadi itu sudah Amr bin As karena bukan orang bodoh ya. Dia itu bisa memprediksi bahwa ke depan Muhammad akan menghabisi Mekah, gitu. Paham ya? Sudah diprediksi dia. Maka sebelum terjadi dia ngejak ya pengikut setianya ini pergi kemana tadi? Habasyah. Qala faqultum lahum faqalu inna hadzal ra'y. Inna hadzal ra'y. Maka dia mengatakan, orang-orang berkata, pendapatmu ini benar. Faqultu lahum, maka aku katakan kepada pengikutku itu, orang-orang yang setia kepada aku tadi, fa ajma'u lahum ma nuhdi lahu. Kalau gitu kumpulkan apa yang kita gunakan untuk memberi hadiah kepada Raja Najasyi. Kita minta suaka, ya otomatis kita harus membawa sesuatu. Kemudian wa kana habba ma yuhda ilaihi min ardinal adum. Dan di antara perkara yang paling disukai oleh Habasyah dari negeri kita adalah al-adum. Ya. Udum itu kayak lauk gitu. Ya, makanan-makanan yang digunakan untuk pendamping makanan inti. Ya, fajama'na lahu uduman, maka kami kumpulkan udum yang banyak, maka kami berangkat menuju negeri Habasyah. Fa wallahi inna la indau idz jaa Amr bin Umayyah az-Dzamri, ketika kami bersama Raja Najasyi. Raja Najasyi nama aslinya siapa? Ashama. Nama Raja Najasyi, nama asli yaitu Ashama. Najasyi itu gelar, Fir'aun itu gelar, Kaisar itu gelar. Setiap itu punya nama-nama sendiri. Kaisar punya nama sendiri. Kemudian Muqawqis, gelar Raja Mesir, punya nama sendiri. Fir'aun punya nama sendiri. Seperti Hamengkubuwono, seperti Sri Sultan, seperti Pakualam, itu gelar. Sebenarnya punya apa? Punya nama sendiri. Lah, ketika kami bersama Najasyi, datang utusan Nabi Muhammad, namanya Amr bin Umayyah az-Dzamri. Ya, kemudian setelah itu fadahul alaihi tsumma kharaja min indihi faqultu li ashabi hadza Amr bin Umayyah law qad dakhaltu ala Najasyi fas'altuhu iyyahu fa'tanihi fa darabtu unuqahu. Ini Amr bin Umayyah al-Dzamri, ini utusannya Muhammad. Aku akan melobi Raja Najasyi agar aku diberi kesempatan membunuh orang ini. Akhirnya datanglah Amr bin As ke istana Raja Najasyi. Fasajadtu lahu kama kuntu asna, maka aku sujud di depan Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi berkata, marhaban bi sadiqi, selamat datang wahai saudaraku, selamat datang wahai temanku. Ini menunjukkan bahwa Amr bin As semenjak jahiliyah punya hubungan internasional zaman itu. Paham? Tidak semua orang kafir Quraisy bisa ada. Nah, saya mau tanya antum, bahasanya Najasyi itu bahasa Arab apa enggak? Tidak bahasa Arab. Berarti zaman itu Amr bin As punya kemampuan diplomasi. Zaman itu loh ya. Buktinya orang kafir Quraisy milih dia waktu yang pertama kali untuk menghalangi Ja'far itu. Tapi memang punya kemampuan bilateral begitu. Wahai raja, ya, ayyuhal malik, ahdaitu laka uduman katsira. Aku telah memberi hadiah kepadamu udum yang sangat banyak sekali. Maka inni raaitu rajulan kharaja min indik. Barusan tadi aku melihat ada seorang laki-laki keluar dari istanamu. Fa huwa rasulu rajulin aduwin lana. Yang masuk ke istanamu tadi itu adalah seorang utusan dari musuh di tempat kami. Ya,
dia adalah utusan dari musuh di tempat kami. Artinya dia ini utusannya siapa? Rasulullah SAW. Dia ini utusannya Muhammad yang musuhan sama kita. Tolong izinkan aku membunuh orang ini. Ya, karena Amr bin As pengen punya nama di kalangan kafir Quraisy yang ada di Mekah. Faghadiba, maka marahlah Najasyi. Thumma madda yadahu fadaraba bi'an fawdarbatan donantu annahu qad kasarahu. Maka marah Najasyi ini dan mengatakan kemudian Amr bin As mengatakan, "Wallah, seandainya bumi ini terpecah, niscaya aku akan masuk ke dalamnya," saking takutnya dengan kemarahannya Najasyi itu. Marah. Najasyi ini adil. Saya mau tanya ke antum ya, kenapa Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat didolimi, Bilal dibawa ke padang pasir, ditimpakan batu besar, diseret-seret, digelandang, dipecuti. Kemudian Ammar bin Yasir, bapaknya dibunuh, emaknya dibunuh, Ammar bin Yasir dipaksa untuk kafir. Ada sahabat yang diadab seperti ini, ada sahabat yang disiksa seperti itu, dilecehkan, dilempari batu, dilempari kotoran. Akhirnya Nabi berkata kepada para sahabat, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah. Kenapa kok Habasyah? Kok tidak ke Irak? Kok tidak ke Yaman? Tidak ke Mesir? Pada waktu itu kan sudah ada negara-negara itu, atau negeri-negeri itu kan sudah ada. Tapi kenapa Rasulullah pada waktu itu nyuruh ke Habasyah? Habasyah itu nyebrang laut loh Pak. Coba sama lihat peta. Ya, antara Habasyah dengan Jazirah Arab dipisahkan laut apa? Laut Merah, samudra. Jadi kenapa kok disuruh ke sana? Kok gak ke Irak? Kok gak ke Yaman? Kok gak tidak ke Mesir? Ya, kenapa tidak ke Najd? Itu kan wilayah-wilayah yang sudah ada di zaman itu. Tapi kenapa disuruh ke Habasyah sampai melintasi laut? Karena kata Nabi, karena sungguhnya di sana ada seorang pemimpin adil yang tidak membiarkan kezaliman terjadi di negaranya, dan pemimpin yang tidak menerima suap. Itu padahal orangnya bukan Muslim, tapi apa? Kristen, Najasyi. Ahli kitab, Nasrani. Lah kenapa kok Najasyi itu kok adil seperti itu? Karena ada kisahnya. Kisahnya begini, perhatikan. Dulu Najasyi yang namanya Ashama itu, dulu itu pangeran. Bapaknya seorang raja. Terus dikudeta oleh bawahannya. Dikudeta oleh jenderal atau menterinya. Sehingga bapaknya Ashama, si calon Najasyi yang kita sampaikan ini, ya, pangeran ini, karena bapaknya kalah, kerajaannya direbut, ada raja baru, dan si Najasyi kecil ini, Ashama ini, dijadikan budak. Bayangkan, pangeran calon kandidat putra mahkota yang akan menggantikan bapaknya dijadikan apa? Budak. Terus dengan pertolongan Allah, ini Ashama kecil ini bisa menghimpun kekuatan dan loyalis bapaknya dulu. Bisa dipahami ya. Biasanya kalau orang itu kan keturunannya raja, itu punya loyalis. Bagi kan gitu. Ya, loyalisnya Pak Karno sampai detik ini masih ada. Loyalisnya Pak Harto sampai detik ini masih ada. Itu mesti itu kayak gitu. Itu namanya sudah tua kayak gitu. Lah termasuk Ashama kecil ini punya loyalis. Maka berhasil merangkai punya kekuatan baru, menggulingkan pemimpin yang kemarin lusa mengkudeta bapaknya itu. Paham maksudnya? Sehingga Ashama ini berhasil merebut kembali kerajaan bapaknya dan akhirnya bergelar Najasyi. Bisa dipahami? Sejak itu dia bersumpah dan bernazar kepada Allah. Ya Allah, sebagai bentuk rasa syukurku kepadamu karena engkau telah mengembalikan kerajaan bapakku, maka aku bersumpah tidak akan pernah menerima suap di kerajaanku dan tidak akan aku biarkan orang terzalimi di negeriku. Bisa dipahami? Makanya Rasulullah ketika kaum muslimin di Mekah disiksa, diludahi, dilempari batu, dicemooh, dipukuli, bahkan dibunuh, Rasulullah mengatakan pergilah ke negeri Habasyah karena di sana ada raja yang tidak berbuat zalim. Itu ceritanya. Nah, makanya ketika Amr bin As ingin membunuh tamunya Najasyi, marah Amr bin As, dan aku gak sudi menerima hadiahmu kalau ternyata kamu ingin seperti ini. Bisa dipahami maksudnya ya? Akhirnya setelah itu Amr bin As ini semakin yakin, Muhammad ini perkaranya nggak engger hari ini. Berarti masalahnya nggak sekedar kecil. Muhammad ini masalahnya akan menjadi apa? Besar. Begitu. Kemudian saking takjubnya Amr bin As, kok bisa Najasyi yang Kristen Nasrani kok malah bela Muhammad, sampai marah-marah seperti itu. Akhirnya tanya Amr bin As ini, qultu ayyuhal malik akadza huwa, wahai Malik, kenapa seperti itu? Ya, maka Malik atau raja berkata, atas aluni an u'tiyaka rasula rajulin ya'tihin namusul akbar.
wahai Amr bin As, apakah mungkin kamu minta kepadaku agar aku menyerahkan utusan dari orang yang orang ini didatangi Namus. Namus siapa? Siapa Namus itu? Jibril. Namus ini bahasa nama lain Jibril dalam kitab Taurat dan Injil. Masih ingat enggak kisahnya Waraqah bin Naufal ketika didatangi oleh Nabi dan Khadijah itu loh. Awal-awal Nabi diangkat jadi Nabi itu, kata Waraqah bin Naufal, yang mendatangimu adalah Namus. Dan Namus itu nama dalam kitab Injil atau Taurat yang maksudnya adalah siapa? Jibril alaihissalam. Apakah mungkin aku serahkan kepadamu utusan dari seorang laki-laki, yang laki-laki ini didatangi Namus untuk membawa risalah ketauhidan, terus kamu bunuh utusannya? Heran Amr bin As, kok sampai segitunya? Siapa namanya? An-Najasyi, dong, agamanya juga bukan Islam kan gitu kan. Ayyuhal Malik, akadzaka huwa. Wahai raja, apakah benar Muhammad seperti yang kamu omongkan itu? Apakah kamu itu percaya? Rumahmu jauh dari Mekah dan Anda juga pengikut Nasrani. Apakah Anda percaya? Apa kata raja itu? Raja itu berkata, waihak ya Amr, celaka kamu Amr bin As. Ati'ni, taatilah aku. Ittabi'hu. Artinya ati'ni, taatilah aku perintahkan kepadamu. Ittabi'hu, ikutilah orang itu. Siapa nama maksudnya? Semenjak itu malah semakin ragu-ragu Amr bin As dengan agama nenek moyangnya. Ittabi'hu, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu wallahi la 'alal haq. Demi Allah, Muhammad itu benar-benar di atas kebenaran. Wala yadharanna 'ala man khalafahu. Dia akan memenangkan setiap orang yang dia akan memenangkan ya atas orang-orang yang menyelisihnya. Kama dhahara Musa ala Fir'aun, sebagaimana dulu Musa dimenangkan Allah terhadap Fir'aun, dan Muhammad pun akan dimenangkan kepada umatmu, atas umatmu, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Qultu fabayyi'ni lahu alal Islam. Akhirnya kata Amr bin As, kalau begitu aku ingin berbaiat kepadamu untuk masuk Islam. Itu menunjukkan pada waktu Najasyi sudah apa? Sudah muslim. Ya. Na'am fabasata yadahu wa bayatuhu alal Islam. Akhirnya Najasyi membuka tangannya dan dibaiat oleh Amr bin As untuk masuk Islam. Jadi Amr bin As itu masuk Islamnya jadi Amr bin As itu masuk Islamnya bukan di Mekah, bukan di Madinah. Masuk Islamnya di mana? Najasyi. Dan yang memasukkannya siapa? Ini cerita, gak ada yang terjadi. Seorang sahabat masuk Islam di tangan yang bukan sahabat. Paham? Kalau antum ditanya, siapakah orang di antara sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan bukan sahabat? Ya ini kisahnya. Mungkin gak ada duanya mungkin. Para ulama mengatakan Najasyi bukan sahabat karena syarat sahabat itu ada 3. Liqa, bertemu Nabi, melihat Nabi meskipun sebentar, terus iman sama Nabi, terus mati dalam keimanan. Najasyi hilang 1 syarat jadi sahabat, gak punya. Kalau iman sama Nabi oke. Mati dalam keadaan iman oke. Hanya saja beliau gak melihat Nabi, gak ketemu Nabi, maka gak bisa mendapatkan titel sahabat. Tapi Najasyi ya jelas dikasih pujian sama Nabi bahwa termasuk orang baik, termasuk surga insyaallah. Lah, Amr bin As masuk di tangannya Najasyi. Tsumma kharajtu ila ashabi, maka aku keluar dari istana menuju teman-temanku. Teman-temannya masih belum ngerti. Ya, teman-temannya menganggap Amr bin As masih melobi bagaimana caranya agar bisa membunuh utusan tadi. Laqad hala ra'yi amma kana alaihi fakatamtu ashabi islami. Perhatikan, wakatamtu ashabi islami. Aku sembunyikan, kok panjang sekali ya suaranya tadi. Wakatamtu ashabi islami, aku sembunyikan keislamanku. Jadi sembunyikan. Teman-temannya nunggu di luar itu gak dikasih tahu. Padahal Amr bin As ini yang memprovokasi teman-temannya untuk datang ke mana? Ke Habasyah. Ternyata di situ dia masuk Islam dan enggak ngomong sama teman-temannya. Karena dia gak enak sama teman-temannya. Aduh-aduh ini tambah masuk Islam. Daripada digituin, disimpan dulu. Tsumma kharajtu amidan li Rasulillah li uslim. Maka aku kembali ke Arab, sampai di Mekah aku berangkat sendirian ke Madinah. Ya, amidan li Rasulillah, aku berangkat menuju Madinah untuk masuk Islam. Perhatikan. Falaqitu Khalid ibn al-Walid, maka di tengah jalan aku ketemu Khalid ibn al-Walid. Gak janjian padahal. Dan 2 orang ini sama-sama pendekarnya. Khalid militer, kalau Amr bin As negarawan. Bisa dipahami ya? Falaqitu Khalid ibn al-Walid wa dzalika qubail fatah. Di tengah jalan menuju Madinah aku ketemu Khalid. Dan itu kejadian itu sebelum terjadi Fathu Makkah.
Wa huwa muqbilun min Makkah, dan pada waktu itu Khalid berangkat dari Mekah, artinya menuju mana? Madinah. Faqultu, aku berkata kepada Khalid bin Walid, "Aina ya Abu Sulaiman?" Hei Abu Sulaiman, mau ke mana? Khalid julukannya atau kunyahnya Abu Sulaiman. Khalid punya anak mungkin laki-laki, namanya siapa? Sulaiman. Wallahu alam. Ya Abu Sulaiman, mau ke mana engkau? Qala wallahi laqad istaqamal mansim. Kata Khalid, wallahi demi Allah, jalan semakin terang. Wa inna ar-rajula lanabiyyun, sesungguhnya Muhammad benar-benar seorang nabi. Itu Khalid loh yang ditanya. Kata Khalid ketika ditanya oleh Amr bin As, mau ke mana Khalid? Khalid tidak menjawab mau ke Madinah, mau masuk Islam. Enggak ngomong gitu. Tapi memberi ungkapan yang sebenarnya maknanya sama. Apa kata Khalid? Kata Khalid, laqad istaqamal mansim. Artinya tabayyanat thariq. Jalan sudah semakin jelas, wahai Amr bin As. Wa innar rajul lanabiyyun. Sungguhnya orang yang kita sakiti, kita perangi, dia memang benar-benar nabi. Adhabu wallahi uslim. Demi Allah aku berangkat kepadanya untuk masuk Islam. Kemudian fakultu wallahi majitu illa li uslim. Loh kok sama? Saya juga berangkat niatnya juga masuk Islam. Padahal dua orang ini, satu kayak 1000 orang. Dua orang nih ya, satunya kayak 1000 orang. Maksudnya keberadaannya sangat penting sekali. Faqadimna ala Rasulillah, maka kami berangkat menuju Madinah dan ketemu Rasulullah. Faqadima Khalid Walid fa aslama fa bayat, maka kami datang ke Madinah sama Khalid dan bersama-sama membaiat Rasulullah SAW. Summa danautu, kemudian aku mendekat. Faqultu ya Rasulullah inni ubayyika ala an taghfira lima taqaddama min dhanbi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku membaiatmu agar engkau mengampuni dosa-dosaku, agar engkau memaafkan kesalahan-kesalahanku dulu yang aku perbuat menyakitimu, memprovokasi orang untuk menyakitimu ya Rasulullah. Tolong maafkanlah dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Ya Amr, bayi, wahai Amr, berbaiatlah. Fa innal Islama yajubbu ma kana qablahu." Sungguhnya Islam akan menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu. Wa innal hijrata tajubbu ma kana qablaha, dan sungguhnya hijrahmu dari Mekah ke Madinah menghapuskan dosa-dosamu. Fa bayatuhu thumma insaraftu, maka aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma alqa Allah azza wa jalla fi qalbil Islam qala ataitu an-nabiyya li bayani fa basata yadahu ilayya la ubayyika ya Rasulullah hatta taghfir li ma taqaddama min. Riwayat yang lain, berangkat Amr bin As sampai ketemu Nabi, dan Amr bin As berkata, ya Rasulullah, aku enggak berbaiat kepadamu sampai kau maafkan aku dulu, agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Akhirnya, wahai Amr, tidakkah kau tahu sungguhnya hijrahmu dari Mekah ke Madinah, ingin bertemu dengan aku, masuk Islam, itu sudah menghapuskan dosa-dosamu. Akhirnya masuk Islam. Setelah itu jadi pembela nomor 1 di antara yang lain. Ini baru kisah masuk Islamnya, panjangnya kayak gini nih. Belum cerita keutamaannya. Apa saja keutamaan? Masih lanjut gak apa-apa ya? Yang mau pulang-pulang boleh gak apa-apa. Ya, yang mau ilmu silakan diteruskan. Amma manaqibu radhiyallahu fayya katsiratun jiddan. Saya peringkas nanti. Adapun keutamaannya Amr bin As sangat banyak. Di antaranya syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil iman. Rasulullah bersaksi tentang keimanannya Amr bin As. Ya, kalau Rasulullah sudah ngomong kayak gitu ya stempel itu. Rasulullah pernah berkata, Ibna al-Asi mu'minani. Ada 2 keluarganya, ada 2 anaknya Al-As, dua-duanya orang yang beriman. Yaitu Amr ibn al-As dan Hisham ibn al-As. Dua-duanya bersaudara, sama-sama hebatnya. Rasulullah juga pernah berkata, Aslaman nas, orang-orang pada masuk Islam. Wa aman Amr bin As, tapi Amr bin As telah beriman. Saya mau tanya, tingkatannya lebih tinggi mana, Islam sama iman? Tolong dijawab, tinggi mana Islam dengan iman? Tinggi iman. Aslaman nas, orang-orang ini masuk Islam. Wa amana Amr bin As, Amr bin As sudah iman. Artinya enggak seperti orang-orang lain gitu. Lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Sanian, yang nomor 2. Wa min manaqibihi hubbihi lil Islam. Dan di antara keutamaan Amr bin As adalah kecintaannya terhadap Islam dan semangatnya untuk selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, Rasulullah itu kalau ketemu Amr bin As selalu jadi gini, Rasulullah itu pandai menempatkan orang pada tempatnya. Rasulullah itu paham betul Amr bin As ini ketika jahiliyah orang hebat. Paham maksudnya ya? Maka Rasulullah kalau ketemu siapa? Amr bin As selalu memuliakan Amr bin As. Selalu memuliakan Amr bin As, bahkan dalam riwayat Amr bin As itu merasa dirinya yang paling dicintai Nabi. Dalam riwayat, saking bagusnya akhlaknya Nabi, saking bagusnya
cara Nabi memperlakukan Amr bin As, sampai-sampai Amr bin As itu merasa dirinya itu orang yang paling dicintai Nabi. Paham maksud saya? Sampai beliau memberanikan diri bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, bagus mana Abu Bakar dengan Amr bin As? Bayangkan. Saking pedenya, berarti kan Rasulullah bermuamalah dengan apa? Baik. Saking merasa dicintainya, sampai berani ngomong, ya Rasulullah, Abu Bakar yang lebih baik apa diriku? Kata Rasulullah, ya Abu Bakar. Meskipun aku sayang sama kamu, gak bisa. Kata siapa? Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah yang siapa lebih bagus, aku atau Umar bin Khattab? Kata Rasulullah, Umar bin Khattab. Tapi jangan lihat itunya, lihat bagaimana sampai dia berani bertanya seperti itu. Tentu gak bisa dibedakan lah Amr bin As sama Abu Bakar. Wong Abu Bakar semenjak terlunta-lunta sejak awal dakwah kan gitu kan. Tapi ketika Amr bin As berani berkata seperti itu menunjukkan bahwa beliau merasa apa? Dekat dan merasa disayangi Nabi, gitu maksudnya. Antum pernah dengar hadis, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Bapaknya. Antum tahu siapa yang tanya itu? Ya Amr bin As itu. Itu Amr bin As yang tanya itu. Karena berharap Amr bin As itu namanya disebut. Ternyata enggak. Ya. Tapi memang Amr bin As juga termasuk yang dicintai Nabi, tapi bukan berarti yang pertama begitu loh. Karena di sana ada siapa? Umar bin Khattab, ada yang lainnya. Amr bin As berkata, "Ba'atsa ilayya Rasulullah faqala khudh 'alaika thiyabaka wa silahaka." Perhatikan ini. Ada seorang utusan diutus Nabi. Ya, Nabi mengutus seseorang, berangkatlah menuju Amr bin As dan sampaikan kepadanya. Nabi berkata, "Khudh 'alaika thiyabaka." Pakailah pakaianmu, wa silahaka, dan senjatamu, disuruh siap-siap perang, pakai senjatamu dan pakai apa namanya, baju perang ya. Baju perang itu zira kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Arabnya zira, adir. Kalau bahasa Indonesianya zira. Kalau bahasa Arabnya adir, pakaian baju besi itu. Suruh pakai senjata. Tsummatini, suruh dia datang kepadaku. Fa'ataitu fawaitawaddu, maka aku datangi Nabi dan pada waktu Nabi sedang berwudu. Faso'ada fiyan nadar thumma ta'atu, aku mendengar Rasulullah nyawang aku dari atas. Aku dilihatin sama Nabi. Faqala inni uridu an ab'atsaka ala jaisin yusallimakallahu wa yuhnimuka. Wahai Amr bin As, aku ingin mengutusmu menjadi panglima perang dalam pasukan yang Allah akan menyelamatkan dirimu dan akan memberikan kepadamu ghanimah, rampasan perang yang sangat banyak. Apa kata Amr bin As? Kayak agak sedih dengan tawarannya Nabi itu. Seakan-akan Nabi itu nyuruh aku hanya supaya aku itu tetap keislamanku. Aku dikasih jabatan, dikasih iming-iming. Kalau kamu akan saya tunjuk jadi panglima perang, memimpin pasukan, menaklukkan musuh dan akan dapat rampasan perang. Paham maksud saya? Omongan ini membuat Amr bin As malah sedih. Paham? Sampai Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena harta. Bayangkan, Rasulullah saking pengen memuliakan siapa? Karena memang dahulu ketika jahiliyah dia itu selalu memegang pos-pos penting, selalu diberi amanah kafir Quraisy, jabatan-jabatan yang strategis lah kalau zaman sekarang. Nah, Rasulullah itu pandai menempatkan orang pada tempat yang gak mungkin. Apabila disuruh santai-santai gak bisa, emang orangnya orang hebat gitu. Maka dipanggil sama Nabi, ya, ditempatkan sesuai dengan tempatnya yang layak. Amr bin As, aku akan tunjuk kau jadi panglima perang, berangkat menuju musuh yang Allah akan menyelamatkan dirimu. Berarti kan sudah paten itu. Kalau Nabi mengatakan selamat, ya selamat. Waktu wahyu yang diomongkan Nabi kan gitu kan. Amr bin As gak ngomong, wah tepat ya Rasulullah, cocok, tidak apa-apa. Enggak. Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam ke sini, datang dari Mekah ke Madinah ini ya Rasulullah, bukan karena harta, bukan karena jadi panglima, bukan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Amr, ni'man lil mali as-salih lirrajulis salih. Wahai Amr bin As, sebaik-baik harta adalah harta yang baik di tangan orang yang baik. Tidak apa-apa, aku perintahkan kau. Ya, akhirnya diperangkat Amr bin As, ya. Dan akhirnya Allah beri kemenangan, dia menjadi pasukan. Itu yang nomor 2. Apa tadi kata nomor 2? Kecintaannya kepada Islam dan semangatnya untuk dekat kepada Nabi. Terus nomor 3, wa min manaqibi hirsu ala tamassuk wal amal bima ta'allama min Rasulillah. Termasuk keutamanya Amr bin As adalah semangatnya dalam memegang teguh ajaran Nabi. Ya. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan di sini, Sami'a Amr ibn al-As rajulan yaqra'u ayatan minal Qur'an, faqala man aqra'akaha. Qala Rasulullah, Amr bin As pernah dengarkan seorang laki-laki membaca Al-Qur'an. Terus
Amr bin As merasa aneh bacaannya orang ini. Hanya Amr bin As berkata, siapa yang ngajari kamu bacaan ini? Kata orang itu, Rasulullah. Berarti sahabat yang lain, betul ya? Berarti yang ngomong tadi kan sahabat yang lain. Faqat akrani ya Rasulullah al-akhir, tapi Rasulullah ngajari aku ayat bunyinya enggak kayak gitu. Apa maksudnya? Jadi Amr bin As dengar suara orang baca Quran. Kata Amr bin As, kok bacanya beda? Ditegur, yang ngajari kamu siapa ini? Dia jawab, Rasulullah. Loh, tapi Rasul juga ngajari aku dengan yang tidak seperti itu. Akhirnya dua-duanya datang ke Nabi. Dan kata Nabi, dua-duanya apa? Benar. Karena kan Al-Quran kan punya apa? Seperti ada wadduha, ada wadduhai. Dan itu mutawatir semuanya. Cuma di Indonesia ya jarang dipakai gitu aja. Jarang dipakai bukan berarti tidak benar kan gitu kan. Ya, cuma kita yang belum tahu. Nah, oke. Ada versi ini, versi itu boleh semuanya. Artinya ketika mendengar sesuatu yang berbeda, dia berusaha untuk apa? Meluruskan ya. Meskipun ternyata dua-duanya apa? Benar. Berikan semangatnya dia dalam menjaga agama. Terus yang lain, istadana Amr bin al-As ala Fatimah. Amr bin As pernah datang ke Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, istrinya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Betul ya? Izin minta masuk. Faqal fa'adinat lahu. Perhatikan ya, saya ulangi. Perhatikan. Karena Amr bin As termasuk orang yang paling dibenci Syiah. Betul apa enggak? Dan termasuk orang yang dibenci oleh sebagian orang Alawiyin. Istadzana Amr bin al-As ala Fatimah. Amr bin As radhiyallahu anhu minta izin masuk ke rumahnya Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Fa'adinat lahu, diizini sama Fatimah radhiyallahu anha. Monggo silakan masuk. Tapi gak enak, siapa namanya? Amr bin As ini tanya balik. Sama Aliun, apakah Ali ada di dalam rumah? Maka penghuni rumah ya ada Hasan, ada Husain yang masih kecil-kecil itu kan. Kalau mereka berkata, "La, oh bapak tidak ada, suamiku tidak ada, Ali tidak ada." Faraja'ah, maka pulanglah Amr bin As, tidak mau masuk. Saking menjaga kemuliaan Ali Bait. Paham maksudnya? Karena Ali tidak ada di situ, meskipun ada anak-anaknya. Paham sampai sini? Tsumma sta'dzana 'alaiha marratan ukhra. Kemudian datang lagi. Minta izin lagi. Maka diizini, terus tanya lagi. Sama Aliun, apakah Ali ada dalam rumah? Apakah Ali ada di dalam rumah? Qalu, maka mereka kan berarti banyak orang. Ya, mungkin anaknya, mungkin Hasan, mungkin Husain. Naam, iya Ali ada. Fadakhala 'alaiha, maka akhirnya masuk. Faqala lahu Aliun, maka Ali berkata kepada Amr bin As. Ini sebelum terjadi itu gonjang-ganjing itu ya. Perang apa namanya? Perang apa? Perang Siffin. Ini masih rukun-rukun semua, ini masih di Madinah ini. Faqala lahu Aliun ma mana'aka an tadkhula hina lam tajidni hahuna. Wahai Amr bin As, saya dibilangi katanya kamu sudah datang sejak kemarin, datang ke sini, tapi kenapa kamu enggak masuk ketika enggak ada aku? Qala, perhatikan. Qala Amr bin As, inna Rasulullah nahana an nadkhula alal muhibat. Sungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan dan melarang kami untuk masuk ke wanita-wanita yang ditinggal suaminya. Yang dipegang sama siapa? Amr bin As. Apalagi itu kemuliaan ahli bait. Nah, maka ini Amr bin As benar-benar menjalankan wasiat Nabi, aturan Nabi. Iyyakum baddukhul 'alan nisa. Jangan sesekali kamu masuk ke wanita-wanita yang enggak ada suaminya. Meskipun dulurmu. Jangan. Sampean datang ke rumah saudara sampean mau berkunjung, tapi saudara sampean ngantor, adanya saudari ipar. Paham nggih? Paham maksudnya? Tidak boleh. Alhamdulillah maut. Saudara ipar itu apa? Kematian. Ya, bendino, rong dino, telung dino. Bahaya terus-terusan. Rabian, wa min manaqibihi radhiyallahu khirsuhu 'alal amri bil ma'ruf. Kayaknya enggak bisa satu pertemuan ini ya, Amr bin As ini. Oh, tinggal dikit lagi. Wa min manaqibihi radhiyallahu khirsuhu 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang nomor 4 semangatnya Amr bin As dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dakhala rajulun ma Abdullah bin Amr bin Al-As ala abihi Amr bin Al-As faqarraba ilaihi ta'aman. Datang seorang laki-laki bersama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As berarti apanya Amr bin As? Abdullah bin Amr bin As. Anaknya. Abdullah bin Amr bin As datang dengan temannya masuk ke rumahnya Amr bin, dan umurnya undang-undang itu. Selisih kurang lebih 10-11 tahun lah. Berarti itu luar biasa orang dulu itu ya. Dalam riwayat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nikah umur 14. Ya, orang dulu kayak gitu. Nah, kembali ke materi. Maka tamunya itu duduk sama anaknya, terus anaknya menyuguhkan makanan, ya. Kemudian mengatakan, "Kul, makanlah."
Maka laki-laki yang tamu tadi mengatakan, inni shaim, aku sedang puasa. Ketika mendengar tamunya ngomong aku sedang berpuasa, maka Amr bin As berkata, kul, makanlah. Fahadhil ayyam allati kana Rasulullah ya'muruna bi fitriha. Dahulu Rasulullah SAW melarang kami atau memerintahkan kami untuk makan pada hari-hari ini. Dan Rasulullah melarang kami puasa pada hari-hari ini. Wa qala Malik, Imam Malik berkata, wahya ayyamut tasyrik, pada waktu itu adalah ayyamut tasyrik. Dan kita tahu ayyamut tasyrik seorang tidak boleh apa? Berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Amr bin As itu semangat dalam apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Bener no wong sing salah itu. Dan di sini juga banyak sekali, yaitu intinya. Terus kemudian ini kisah panjang wafatnya ini, tapi saya singkat aja ya. Saya singkat aja. Di Amr bin As ini sakit. Ya, lamma khadarat Amr bin As al-wafa baka. Ketika hampir wafat sakaratul maut, Amr bin As ini nangis. Amr bin As apa? Nangis. Faqalahu ibnuhu Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin As berkata, lima tabki, apa yang membuatmu menangis wahai ayahanda? Wahai bapakku, wahai ayahku, apa yang membuatmu menangis? Ajaza'an alal maut, apakah karena takut mati? Qal wallahi la. La wallahi. Tidak wahai anakku. Aku sekarang menangis bukan karena takut dengan kematian. Kemudian anaknya berkata, qad kunta ala khair. Engkau dahulu adalah di atas kebaikan. Kamu bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, perang bersama Nabi, ditunjuk Nabi jadi panglima, ditunjuk Umar jadi panglima, ditunjuk Umar jadi orang baik yang menunjuk dirimu. Kau berjuang bersama Nabi, dekat sama Nabi. Apa yang membuatmu gelisah? Apa yang membuatmu menangis? Itu para sahabat, enggak pede. Beda dengan kita, pedenya luar biasa. Para sahabat loh, kata Rasulullah, orang-orang pada Islam. Tapi kalau Amr bin As ini sudah iman, tadi kan gitu, stempel sama Nabi itu. Nabi gak mungkin salah. Tapi takut. Amr bin As di saat hampir wafat takut, gelisah, harap-harap cemas. Nah, apa yang buat menangis wahai ayah? Bukankah engkau berjuang bersama Nabi, berperang bersama Nabi, dipercaya Nabi? Orang hebat di zamannya Umar, orang hebat di zamannya Utsman. Apa jawab beliau? Tarakta afdal min dzalika kullihi. Wahai anakku, kau nyebutkan ini itu, kau nyebutkan ini itu. Padahal ada sesuatu yang lebih hebat dari itu yang tidak kau ucapkan. Apa itu wahai ayahku? Aku membuat bangga bukan itu semuanya. Tapi apa? Tapi aku sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena seandainya pada waktu itu aku tidak datang ke Nabi, kemudian aku mati di saat aku mati seperti Abu Jahal memerangi Nabi, niscaya celakalah aku. Paham maksudnya? Jadi anaknya itu ngasih iming-iming. Memang itu sunnahnya kan gitu. Kalau ada orang itu khauf, dikasih roja supaya tidak down. Kan gitu kan? Anaknya itu mengingatkan kehebatan ayahnya, dulu kamu seperti ini, dahulu kamu seperti ini, supaya ayahnya itu positive thinking gitu loh. Dan memang sunnahnya kayak gitu. Oleh orang sakit dikasih yang seneng-seneng kan gitu kan. Tapi Amr bin As ada yang satu yang ketinggalan yang gak kamu sebutkan, padahal itu inti wahai anakku. Apa itu ayahku? Aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu lebih inti daripada yang kau sebutkan tadi. Paham maksudnya? Islam itu loh maksudnya beliau itu. Kemudian falama bayatu Rasulullah kuntu asyaddani hayaan minhu. Ketika aku masuk Islam, aku adalah orang yang sangat malu kepada Nabi. Fama mala'tu aini min Rasulillah, tidak pernah aku memandang Rasulullah, takut ketatapan, malu aku. Saking takzimnya kepada Rasulullah. Semenjak aku masuk Islam, aku gak berani menatap Nabi, karena aku khawatir Nabi menatapku dan aku gak sanggup aku menundukkan diri. Wala raja'tu fi ma uridu hatta lahiqa billah hayaan minhu falau mitu yaumin faqala an-nasu hani'an di Amr. Seandainya aku mati di saat itu Rasulullah masih ada, maka beruntunglah aku mati di saat itu. Di saat aku membela Nabi, berperang sama Nabi, aku dekat sama Nabi, aku mati, beruntunglah aku. Tetapi zaman telah berlalu, Rasulullah telah wafat. Aku ditunjuk jadi ini oleh Umar bin Khattab, aku ditunjuk oleh Utsman jadi ini dan itu, terjadilah peperangan ini dan itu, dan aku gelisah, takut. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Seandainya aku mati ketika jahiliyah, tentu aku celaka. Dan seandainya aku mati ketika aku membelani Nabi, tentu aku nggak ada masalah, malah aku bangga kan gitu kan. Tapi sekarang ini aku mati di saat Rasulullah sudah wafat berlalu, aku punya jabatan ini, aku punya jabatan, aku takut mendolimi orang, aku takut pernah merampas hak orang, aku gelisah. Ini Amr bin As. Ya. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Ingdal maut jazaan syadidan falamma ra'a dzalika ibnu Abdullah, ya Aba Abdillah ma hadzal jazaa faqad kana Rasulullah yudnika wa yasta'miluka." Wahai aku, jangan gelisah karena dulu Rasulullah mendekatimu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, Rasulullah juga dulu banyak memperkerjakan dirimu, memberi jabatan kepadamu. Apa kata Amr bin As? Terakhirnya. Jadi anaknya itu mengingatkan, wahai ayah, jangan sedih, jangan galau. Dulu Rasulullah itu dekat sama kamu, sama engkau panjenengan, dan Rasulullah juga sering
menunjuk panjenengan jadi pos-pos penting. Jangan gelisah. Apa kata Amr bin As? Perhatikan, luar biasa. Inni wallahi ma adri akhuban kana dzalika am ta'allufan yata'allafuni bihi. Wahai anakku, aku enggak tahu apakah dulu Rasulullah melakukan itu karena benar-benar cinta sama aku, ataukah hanya karena menjaga keislamanku agar aku tidak murtad. Antum paham enggak maksudnya? Bisa dipahami kira-kira? Bagi orang lain itu kebanggaan, tapi bagi Amr bin As enggak. Karena Amr bin As khawatir, jangan-jangan dulu Rasulullah nunjuk aku jadi ini, nunjuk aku jadi itu, bukan karena mencintai aku, tapi karena apa tadi? Menjaga mu'alaf. Paham mu'alaf kan? Dikasih zakat, kasih ini, kasih itu, hanya sekedar untuk menjaga keislamanku. Aku takut. Paham maksudnya? Walakinni asyhadu ala rajulain annahu qad faraqad dunya wa huwa yuhibbuhuma. Tetapi anakku, ada dua orang yang aku tahu betul ketika Rasulullah wafat, Rasulullah sangat mencintai keduanya. Yang pertama Ibnu Sumayyah. Siapa? Ammar bin Yasir. Betul. Dan Ammar bin Yasir secara politik bertentangan sama Amr. Makanya Amr bin As gelisah. Karena Amr bin As itu ada di bloknya siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ali, sebagaimana sahih. Yang kedua Ibnu Ummi Ma'bad, yaitu Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ada dua orang anakku yang benar-benar cintai Nabi. Yang pertama Ibnu Sumayyah, yaitu Ammar bin Yasir, Ammar bin Sumayyah, betul tak? Yang kedua Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Akan tetapi anakku ada ampunan Allah yang aku sangat-sangat berharap kepadanya, dan rahmatnya Allah yang luas. Ibronya di sini adalah orang hebat, dijamin Nabi. Kata Nabi orang soleh. Kan Nabi mengatakan, ya Rasul, aku berperang ini bukan karena apa tadi? Harta. Tapi kata Rasulullah, harta itu kalau baik maka bagus untuk orang yang baik. Berarti kan secara tidak langsung Rasulullah ngasih tahu bahwa kamu itu orang baik. Meskipun demikian gak pede. Itulah para sahabat, khosyahnya tinggi kepada Allah. Rasa takutnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.